Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendidik dan sahabat pendidikan semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi refleksi mengenai pengalaman kami dalam menerapkan pembelajaran kelompok atau kolaboratif. Sekaligus membahas hasil analisis perbandingan struktur kurikulum Indonesia dengan beberapa negara maju seperti Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang. Semua ini kami pelajari melalui diskusi dan dua artikel ilmiah dalam modul MPDR 5302 yang benar-benar membuka wawasan kami tentang mutu pendidikan di tingkat global. Kesan yang saya alami dalam proses implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi, saya merasakan bahwa metode ini mampu menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan partisipatif. Anggota kelompok saling bertukar ide, berdiskusi, dan bekerja sama menyelesaikan tugas. Kegiatan kolaboratif juga membuat proses belajar terasa lebih alami karena mahasiswa tidak hanya menerima materi, tetapi ikut mengkonstruksi pemahaman melalui interaksi dengan teman. Adapun kendala yang dialami, meski memberikan banyak manfaat, pembelajaran kolaboratif juga menghadirkan tantangan. Salah satu kendala terbesarnya adalah ketidakseimbangan peran di mana ada anggota yang mendominasi dan ada yang kurang aktif. Selain itu, koordinasi waktu antara anggota kelompok seringkali tidak sinkron, terutama bagi mahasiswa yang memiliki jadwal padat. Terkadang juga muncul perbedaan tingkat pemahaman atau motivasi antar anggota, sehingga proses kolaborasi tidak berjalan dengan optimal. Faktor teknis seperti keterbatasan fasilitas atau ketidaksiapan instruksi tugas juga dapat menghambat kelancaran kerja kelompok. Saran untuk perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran kolaboratif diperlukan pembagian peran yang jelas dalam kelompok. Misalnya leader, pencatat, timekeeper, dan presenter, agar setiap anggota memiliki tanggung jawab yang terukur. Instruksi kegiatan dari dosen juga perlu lebih struktur dan memberikan ruang diferensiasi berdasarkan kemampuan mahasiswa. Sisi lain, perlu adanya refleksi kelompok setelah kegiatan untuk mengevaluasi proses kerja dan peran masing-masing yang sudah kita lakukan. Penggunaan platform kolaborasi digital misalnya Google Dokumen atau forum e-learning juga dapat membantu koordinasi dan dokumentasi kerja kelompok agar lebih efisien lagi. Dalam sesi diskusi kelompok, kami juga membandingkan struktur kurikulum Indonesia dan kurikulum yang sedang kami jalankan di SD Manu Pusat Menes dengan Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang. Dari sudut pandang MPDR 5302, Indonesia sebenarnya sudah bergerak menuju arah yang lebih baik melalui kurikulum Merdeka yang menekankan diferensiasi, proyek, dan pembelajaran kolaboratif. Namun implementasinya masih belum sekonsisten negara-negara maju. Di Finlandia, kurikulumnya jauh lebih sederhana, fleksibel, dan sangat berpihak pada proses, bukan pada kompetisi. Korea Selatan lebih menekankan prestasi akademik dan budaya belajar keras, sedangkan Jepang kuat dalam disiplin, etos kerja, dan pembiasaan moral. Jika saya refleksikan dengan kondisi di SD Malung Pusat Menes, nilai-nilai sekolah kami sebenarnya paling dekat dengan negara Jepang yang menekankan akhlak, disiplin, dan karakter. Namun dari sisi kolaborasi, kami lebih terinspirasi dengan Finlandia yang menempatkan kerja sebagai fondasi. Yang masih perlu kami kuatkan adalah konsistensi budaya belajar harian serta pengembangan profesional guru agar mampu dan benar-benar menjadi fasilitator pembelajaran yang manis dan reflektif. Melihat berbagai perbandingan itu, saya menyimpulkan bahwa tugas kita bukan meniru secara penuh sistem negara lain, tetapi mengambil nilai terbaik dari manapun, lalu meramunya menjadi budaya sekolah yang sesuai dengan karakter siswa yang ada. Kami ingin anak-anak di SD Malmo Pusat Mes bukan hanya menjadi pelajar yang pintar, tetapi juga berkarakter, mampu bekerja sama, dan siap menghadapi dunia yang terus berubah. Terima kasih sudah menyimak refleksi ini. Jika
kalian mendukung gerakan pendidikan yang lebih baik dan lebih humanis, jangan lupa untuk like, share, dan tentunya juga subscribe agar tidak ketinggalan konten edukatif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.